Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya semester 4. Ini adalah video tugas proyek media pembelajaran Fountain dan penggunaannya pada mata kuliah media dan sumber belajar PAI berbasis IT dengan dosen pengampu Muhammad Syablina MPDI. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke prosedur membuat video animasi Fountain. Adapun langkah yang pertama, kita harus sign up dulu ke www.fountain akun sign up. Nah, di sini nanti akan tampil seperti pada gambar yang ada di layar ini. Kita bisa masuk menggunakan akun Facebook ataupun akun Google. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengisi data pendaftaran. Jika Anda telah memiliki email, Anda dapat menggunakannya untuk mendaftar. Kemudian, klik Create Now. Setelah itu Anda dapat membuat slide presentasi dengan back presentation atau dengan template yang sudah disediakan oleh aplikasi Fountain ini. Ini adalah tampilan Create a New Fountain. Beginilah tampilannya. Setelah itu langkah berikutnya membuat slide. Setelah memilih template yang sesuai, kini saatnya Anda mulai mengerjakan slide-slide-nya. Nah, Anda bisa lihat slide yang ada di Fountain ini sangatlah banyak. Anda bisa memilih salah satunya untuk digunakan dalam membuat slide video Fountain ini. Selain itu, tambahkan juga animasi, teks ataupun audio agar pembelajaran video Fountain ini lebih menarik. Di sini juga ada berbagai macam animasi yang bisa Anda tambahkan agar video yang Anda buat lebih menarik. Selanjutnya, jika sudah selesai, klik save. Hasil video tersebut bisa dilihat di dashboard. Dan langkah terakhir adalah klik publisher untuk mengupload video yang sudah Anda buat tersebut. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penggunaan pembelajaran Fountain. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Yang pertama, pengertian ihsan. Secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik, sedangkan secara istilah, ihsan terdiri dari dua jenis, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan kepada sesama makhluk adalah mendermakan dengan segala jenis kebaikan pada siapapun makhluk, baik manusia maupun hewan, sesuai hak dan kedudukannya. Selanjutnya, perintah tentang berbuat ihsan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Adapun dalil anjuran berbuat ihsan yaitu, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya, penerapan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Selain ihsan kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, seorang muslim juga wajib berbuat baik kepada orang lain. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sembahlah Allah
Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, ihsan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Contoh ihsan kepada kedua orang tua yaitu berbuat baik kepada keduanya, mematuhi perintah keduanya selama tidak melanggar aturan Allah, dan memohon kepada Allah agar dosa keduanya diampuni dan mencari ridho dari keduanya. Yang kedua, ihsan kepada kerabat. Beberapa contohnya yaitu menyayangi kerabat, tidak berbuat buruk kepada mereka, dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan selain itu juga ada ihsan kepada tetangga, yakni selalu berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangga kita itu adalah orang kafir. Selanjutnya, ihsan pada anak yatim, menjaga hak dan harta mereka, berlemah lembut kepada mereka. Dan juga ada ihsan kepada orang miskin, memberikan makan dan pakaian kepada orang miskin, tidak memandang rendah dan tidak menghina, dan tidak berperilaku kasar kepada orang miskin. Selain itu juga ada ihsan kepada pelayan atau pegawai, contohnya memberikan upah sebelum keringatnya mengering, maksudnya tidak menunda pemberian upah. Selain itu juga ada ihsan dalam bermuamalah, contohnya tidak saling menipu dalam jual beli, membayar sesuai dengan harga, melunasi utang bila berpiutang, dan tidak menundanya. Yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada ihsan kepada orang yang berbuat buruk, yaitu memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita, meninggalkan pertengkaran, melupakan kesalahan orang lain. Yang kedua, ihsan kepada orang lain dengan ucapan kebaikan, yaitu tidak merendahkan atau menghina orang lain, menggunakan nada dan bicara yang dianggap sopan, tidak menyakiti dengan perkataan. Yang ketiga, ihsan dalam perdebatan, yaitu contohnya tidak merendahkan lawan debat, memperhatikan etika berbicara, menerima kebenaran yang disampaikan lawan debat apabila argumen lawan lebih kuat. Selanjutnya, ihsan kepada hewan, yaitu memberikan makanan dan minuman, mengobatinya apabila sakit, tidak berbuat kasar pada hewan atau menyiksanya, dan menajamkan pisau sebelum menyembelih, dan tidak menyiksanya ketika hendak menyembelihnya. Selanjutnya, hikmah dan manfaat ihsan, yaitu yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kesimpulannya, ihsan mencangkup ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.